madrasah yang akan menggantikan saya. Gak mungkin saya selamanya ada di sini, gitu kan? Ini kita mulai nanti bahwa visi kita ini terwujudnya madrasah unggul, beriman, dan peduli lingkungan. Mari kita bahas per pointer bagaimana untuk mewujudkan madrasah itu menjadi unggul harus bagaimana, kita yang berkomitmennya bagaimana, dan apa yang harus kita laksanakan. Kemudian pointer kedua adalah beriman. Untuk mencapai beriman itu indikatornya apa saja. Dan yang terakhir adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan kita masih tetap menarik dari visi yang terdahulu karena masih relevansi dengan situasi pada PIN 2 Pandeglang. Selanjutnya akan dibantu oleh Bu Jenab dan Bu Wida bagaimana untuk ketercapaian kita dari per pointer visi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aja dokumentasikan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil diskusi antara perwakilan guru, kemudian kepala madrasah, pengawas, dan komite madrasah yang dilaksanakan pada bulan April di Tangerang, ada beberapa hal yang harus kita mulai perbaiki di madrasah kita. Di antaranya adalah yang paling utama di situ, kenapa visi-visi di madrasah suka bertahan sampai 10 tahun gitu ya, tidak dirubah. Nah, bahkan mungkin ada yang tidak tahu gitu ya, apa sih visi dan misi dari sekolah kita atau madrasah kita. Nah, di sana kita belajar bagaimana kita bisa mewujudkan visi misi madrasah kita sehingga hasil atau output yang kita inginkan itu tertarget gitu ya. Karena visi misi kan juga sama dengan target apa sih yang akan kita capai itu di madrasah ini, lulusannya harus bagaimana. Saya juga baru belajar, jadi belum begitu menguasai atau kita hanya aja. Kemarin kita sudah mencoba menyodorkan atau memberikan usulan kepada Pusdiklat karena kemarin dipimpin oleh Pusdiklat langsung. Jadi kami memberikan visi yang sudah dirumuskan oleh kelima anggota itu. Visi dari kita itu madrasah terwujudnya madrasah unggul, beriman, dan peduli lingkungan. Ini sesuai dengan tema madrasah kita, logo madrasah secara nasional, yaitu madrasah mandiri berprestasi. Jadi kita mencoba memberikan ini. Kemudian dari visi yang coba kita rumuskan diturunkan kembali ke misi. Di sini misi kami uraikan menjadi 8 poin. Yang pertama, meningkatkan gerakan literasi terprogram dan terencana. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara mandiri dan efektif. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan efektif. Ini kalau melaksanakan kegiatan pengembangan ke guru ya. Jadi diharapkan guru nanti bisa
sebisa mungkin dalam satu semester itu ada ilmu baru gitu ya. Ada ilmu baru yang berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya, tugas sehari-harinya, baik itu melalui penelitian maupun melalui diklat-diklat yang ditentukan oleh pusdiklat ataupun oleh madrasah, atau juga bisa melalui KKG. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha di madrasah. Ini untuk siswa. Yang kelima, meningkatkan sikap kerja keras, pantang menyerah, dan melaksanakan tugas sehingga tercapai prestasi yang baik. Meningkatkan perilaku sopan dan santun dan berakhlakul karimah. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah dengan mengurangi penggunaan plastik. Sebagaimana yang kemarin diarahkan oleh Ibu Kepala waktu pembagian rapot kepada wali siswa bahwa mulai ajaran baru kita usahakan supaya seluruh siswa-siswi 2 Pandeglang itu membawa tempat bekal makanan dari rumah, terutama tempat minum, sehingga sampah plastik yang ada di madrasah bisa terkontrol. Karena plastik itu susah terurai oleh alam ya, sehingga menimbulkan polusi. Kemudian yang ke-8, misi yang ke-8 itu penghijauan lingkungan madrasah dengan menanam dan merawat tumbuhan serta pemanfaatan lahan kosong. Jadi tidak mengadakan yang baru, gitu ya, tidak mengadakan yang baru, tapi bagaimana kita menjaga yang sudah ada supaya lebih lestari lagi. Itu sementara visi yang sudah kita rumuskan. Ketika nanti ada perubahan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silakan nanti kita diskusikan bersama. Kemudian tujuan dari visi dan misi yang kita rumuskan tadi, yang pertama adalah dari visi tadi itu terlaksananya gerakan literasi terprogram dan terencana. Nah, di sini itu nanti kegiatan apa yang bisa ini laptopnya udah cerita. Laptopnya sudah meminta untuk janganlah masih 18 tahun lain ya, supaya sampai seperti Bapak dan Ibu Haji Asma. Nggak ada pensiun, Bu. Ya, baik, dari visi dan misi yang sudah dirumuskan ada tujuan. Tujuan ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam misi tadi ya. Jadi yang pertama tujuannya adalah terlaksananya gerakan literasi terprogram dan terencana. Nah, dari agar tujuan ini tercapai, maka kegiatan apa yang harus kita lakukan ini ini butuh kerjasama dari semua warga madrasah, untuk bisa melaksanakan program ini, gitu ya. Jadi di sini nanti literasi itu biasanya berkaitan dengan kegiatan menulis dan membaca. Menulis dan membaca itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diusahakan setiap kelasnya mempunyai ya setidaknya ada buku yang bisa dibaca di arah anak-anak di dalam kelas, gitu ya. Sedikit karena
untuk ke perpustakaan kadang-kadang tidak terkontrol ya. Kalau anak-anak lari ke perpustakaan itu di akhirnya buku yang ada di perpustakaan suka acak-acakan. Jadi untuk tahun ini kita coba supaya di kelas setidaknya ada pojok baca, kalau dalam bahasa GSM ya. Ada pojok baca, sederhana saja gitu ya. Kita atau mungkin ada juga pilihannya untuk membuat jadwal membaca bersama, itu semacam membaca bersama umpamanya hari Rabu baca gitu atau Jumat baca gitu ada bisa. Kalau seperti itu juga bisa, itu nanti silahkan bagaimana baiknya supaya kegiatan literasi ini terlaksana, tetapi kita juga tidak kemudian merasa terbebani gitu ya. Jadi buatlah kegiatan yang bisa kita lakukan, jangan terlalu yang kita menginginkan lebih sampai akhirnya tidak bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, yang terwujudnya kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara mandiri dan efektif sehingga setiap peserta didik mempunyai kompetensi yang diharapkan. Ini ada yang namanya pelayanan pembelajaran diferensial. Jadi di mana guru gitu ya, guru diharapkan bisa mengenali individu setiap siswa gitu ya, karena setiap siswa itu unik ya, mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana guru bisa melayani gitu ya, tidak hanya walaupun belajarnya secara klasikal, tetapi kita mengenal siswa ini ketika mengerjakan bahasa Indonesia butuh waktu lebih lama. Siswa ini ketika mengerjakan matematika ternyata cepat sekali gitu ya. Kita harus bisa mengenal itu. Nah, ketika ada perbedaan antara yang cepat dan lambat, kita harus bisa melayani bagaimana ketika dalam satu kelas siswa tersebut yang cepat sudah menyelesaikan tugas tidak mengganggu siswa yang sedikit ya yang belum menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi kelas tetap kondusif. Ini diharapkan di awal tahun setiap guru mempunyai catatan kecil dari wali kelas sebelumnya gitu ya. Kalau yang naik kelas berarti dari wali kelas sebelumnya bagaimana si ini bagaimana gitu ya. Jadi supaya ketika di kelasnya di kelas selanjutnya gurunya sudah mulai menganalisis kebutuhan kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan di kelas. Kemudian yang selanjutnya, semua guru melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan efektif sehingga setiap peserta didik menemukan potensi dirinya. Nah, di sini kita dituntut untuk bagaimana guru bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran, baik itu menggunakan metode maupun menggunakan model pembelajaran ya, supaya si peserta didiknya itu bisa mengenali apa sih yang saya inginkan gitu ya. Di situ juga kita dituntut untuk kreatif, makanya harus ada kegiatan pengembangan diri. Kemudian tujuan yang keempat, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat duha di madrasah. Sholat zuhur dan sholat duha di madrasah sudah terlaksana ya, sebetulnya sudah terlaksanakan oleh kita dari beberapa tahun yang lalu. Hanya karena kemarin kita terkendala oleh COVID sehingga kegiatan tersebut menjadi vakum kembali, walaupun
ketika kegiatan pembelajaran online juga kita melaksanakan itu ya, melaksanakan itu. Ada kegiatan laporan untuk sholat duhanya, tadarusnya, itu sebetulnya ada. Tapi nah di tahun ini karena kita mulai aktif kembali dan kita mulai insya Allah pinggir ya, insya Allah mulai fingerprint kembali. Kemudian kegiatan pembelajaran kita juga kalau di dalam jadwal sesuai di jadwal itu kita yang kelas tinggi itu sampai jam 14.15 gitu ya. Jadi kegiatan untuk sholat duha dan sholat duhurnya mudah-mudahan maksimal dilaksanakan ya, maksimal dilaksanakan. Dan ini tidak hanya tugas dari wali kelas, siapapun yang ada di kelas ketika itu jam sebelum istirahat kedua gitu ya, berarti mau istirahat kedua itu tolong diarahkan ya, pas ketika istirahat kedua umpamanya bahasa Arab gitu ya di kelas 6A ya, berarti Ibu Ina mengarahkan anak-anaknya untuk mengambil air wudhu gitu ya. Kemudian ya, karena kalau yang sudah terjadi kan biasanya tanggung jawab wali kelas gitu. Tapi iya, kita mencoba, kita bekerja sama demi untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Kemudian Tuet. yang selanjutnya menanamkan semangat bekerja keras, pantang menyerah dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai prestasi yang baik. Ini Bu berat banget. Ya, semangat bekerja keras itu kadang-kadang harus dicas setiap hari ya. Dan siapa gitu yang bisa ngecas ini gitu? Hanya diri sendiri. Makanya kadang-kadang saya mungkin ada yang bosan setiap hari saya WA-nya selamat pagi, semangat pagi, statusnya. Itu lagi ngecas diri sendiri ya, karena kalau tidak seperti itu kadang-kadang kita mau bangun juga kalau diturutin nanti masih jam 4 gitu ya, nanti tunggu azan subuh gitu. Jadi emang segala sesuatu itu awalnya dari diri kita gitu ya, itu butuh perjuangan ya, butuh perjuangan untuk bagaimana diri kita bisa lebih baik lagi, itu berat ya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang kita semangat melaksanakan tugasnya, mau bekerja keras, pantang menyerah, mau bekerja sama, kita kompak lagi gitu ya, kita kompak lagi, kita rasa ini untuk lebih baik. Amin. Kemudian yang selanjutnya senantiasa berperilaku sopan dan berakhlak karimah. Ini tidak hanya untuk siswa, untuk kita semua. Ketika kita menginginkan anak kita berakhlak karimah, kita dulu yang harus ngasih contohnya. Ya kan Bunda? Ya, itu kadang-kadang kan anak mencontoh apa yang kita lakukan ya. Guru juga belum kudu gitu ya. Guru juga masih duduk di kantor. Guru juga guru juga main HP aja gitu. Kalau dulu bisa kita bilang guru lagi diklat kok, guru lagi zoom gitu ya di HP-nya. Tapi kalau sudah tatap muka, ini kita kayaknya alasannya itu bisa aja. Anak-anak sudah bisa menjawab seperti itu ya. Kemudian selanjutnya terwujudnya lingkungan madrasah yang bersih, indah, dan bebas dari sampah plastik. Ini juga berat gitu ya, karena pasti kita harus gembar-gembor setiap hari di kelasnya. Pasti harus gembar-gembor setiap hari di kelasnya untuk mengingatkan besok bawa tempat minum ya, besok bawa tempat makan. Nah ini yang tidak boleh kita bosan. Dan ini juga butuh kerjasama dari semua guru. Jangan hanya wali kelas yang mengingatkan, ya. Jangan hanya wali kelas yang mengingatkan. Boleh silakan setiap guru yang masuk ke kelas tersebut
boleh mengingatkan, nggak apa-apa, itu kan hal baik gitu ya. Jadi kenapa tidak kita lakukan? Kemudian yang terakhir, terciptanya madrasah yang hijau ramah anak dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki. Ya, supaya anak betah di sekolah karena kita full 6 hari, kemudian hanya hari Jumat mereka dan kita bisa pulang cepat, ya. Saya juga jadwalnya mulai lagi masaknya hari Jumat aja. Mulai masaknya hanya hari Jumat. Kalau hari Jumat alasannya buru-buru pulang kenapa saya mau masak, ya. Karena biasanya hari-hari biasa nggak suka masak. Jadi mungkin nanti juga anak-anak juga gitu. Tapi kalau anak-anak hari Jumat bahkan mungkin akan ada pramuka ya. Bisa jadi pramuka mereka habis sholat Jumat balik lagi ke sekolah. Jadi mereka full dari Senin sampai Sabtu itu ada di madrasah sekitar 7 sampai 8 jam. Kemudian sehingga kita harus memberikan bagaimana lingkungan madrasah ini mereka kerasan gitu ya di sini. Tidak ini awal yang sangat berat karena di 6 bulan terakhir ini kan mereka juga belajar di sekolah tapi dengan durasi jam yang kita pangkas gitu ya. Jadi sebelum zuhur pun kadang sudah pulang gitu. Nah, sementara di ajaran baru nanti kita sudah normal kembali sampai jam 14.15 dan itu pokoknya butuh perjuangan dari kita semua bagaimana supaya anak tidak jam mendengar adzan zuhur itu pulang ya. Tapi bagaimana ketika adzan zuhur itu mereka bersiap untuk sholat zuhur di sekolah. Mungkin untuk sholat zuhurnya karena musholanya kecil seperti kemarin masih tahun yang lalu sebagian ada di kelas ya, sebagian di kelas masing-masing dibimbing oleh guru kelasnya ataupun oleh guru mata pelajaran yang pas masuknya itu pas terakhir masuknya itu pas sholat zuhur. Kan ada itu sebelum istirahat itu kan mungkin ada guru mata pelajaran ya, jadi nggak apa-apa diarahkan saja, tidak harus guru kelas. Mungkin itu dari saya. Kemudian untuk selanjutnya mengenai indikator ketercapaian dari visi dan misi yang akan kita laksanakan itu akan diuraikan oleh Ibu Wirja Fadila. Silakan. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa indikator dari pertama tadi ada kata istilah unggul. Nah, untuk menjadikan madrasah kita unggul, apa saja indikatornya ya? Nah, pertama untuk indikator unggul itu ada dalam bahasa. Jadi kita mempunyai gerakan literasi, ya, kita mempunyai gerakan literasi sekolah, gitu ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ada kegiatan literasi. Nah, ketika sudah ada gerakan literasi, maka mau tidak mau anak harus bagaimana kita menanamkan bagaimana supaya anak itu gemar membaca. Tentu kita harus membuat mungkin setiap kelas pojok literasi atau pojok baca atau apa saja. Yang penting ada bahan yang mungkin ada buku-buku yang dari mana modalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita mulai dari misalkan anak-anak siapa yang punya buku. Setiap anak misalkan bawa satu buku, mungkin itu buku bacaan di rumah itu dibawa ke sekolah. Nanti kan bisa tukeran dengan temannya yang lain, ya. Nah itu salah satunya. Belum nanti kita bisa menyediakan buku yang lebih banyak lagi. Ya kita buat semenarik mungkin pojok literasi atau pojok baca di kelas masing-masing. Tentunya ini harus dari bantuan semua
semua wali kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kapan? Nah, itu program ini program gemar membaca ini, kata membaca ini misalkan mau kita laksanakan di tahun keberapa? Bisa di tahun pertama, misalkan di tahun sekarang 2022, 2023 itu harus tercapai indikator itu nanti setiap tahun itu harus semua misalkan indikator enam-enamnya tercapai dalam satu tahun pertama ya. Nah, saya akan mulai dulu indikator-indikatornya. Untuk unggul tadi membaca, yang kedua komitmen untuk menambah ilmu. Bagaimana indikator ini bisa terlaksana ya. Untuk menambah ilmu itu dengan ini untuk bisa untuk gurunya kita bisa mengikuti seminar atau misalkan lokal karya ataupun apa saja ya. Misalkan ada kan setiap ini kan ada gerakan ya, ada apa namanya workshop atau yang lainnya di KKN 2 misalkan. Kemudian atau juga untuk anaknya seperti apa, bagaimana kegiatan itu untuk bisa menambah keilmuan anak-anak misalkan kita menyelenggarakan apa. Kemudian seterusnya berusaha mengerjakan suatu tugas dengan sebaik mungkin. Nah, itu juga ya. Tentu dari diri kita sendiri juga sebagai pendidik ya, bagaimana kita mengerjakan suatu tugas itu dengan sebaik mungkin. Apa ya, artinya ketika kita melaksanakan tugas totalitas artinya ya, jangan setengah-setengah gitu. Nah, kemudian untuk anak juga sama. Yang seterusnya berupaya mendapatkan prestasi yang baik. Nah, prestasi yang baik itu dengan tadi ya, mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti misalkan lokal karya ataupun workshop atau yang lainnya. Nah, prestasi itu hasil dari kerja keras kita ya. Dan juga ke anak juga bisa ditanamkan bagaimana nanti prestasi itu akan hasil. Prestasi itu adalah hasil tergantung dari kesungguhan anak itu ketika belajar. Kalau kita juga sama, pengajar juga harus belajar setiap hari ya. Kemudian juga tidak cepat menyerah mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan. Nah, ini bagaimana menanamkan semangat ya, artinya tidak mudah menyerah. Bagaimana mencas juga mungkin supaya kita tetap semangat dan tetap bagaimana memperbaiki dan menambah keilmuan kita ya. Dan kemudian juga kita sebagai guru harus memiliki komitmen yang kuat dalam berkarya ya. Dalam berkarya tentu dengan kita menambah keilmuan kita, dengan kita sering mengikuti seminar, workshop atau diklat atau yang lainnya, dan itu akan membuat kita mendapatkan prestasi yang baik, hasil yang baik, dan kita juga harus memiliki komitmen kuat selalu berkarya ya, selalu memperbaiki diri. Hari itu harus berbeda dari hari ini, itu seperti itu ya. Nah, kemudian indikator unggul untuk siswa. Nah, kita capai dulu. Untuk 6 indikator unggul tentu visi ini bukan hanya untuk siswa saja, tetapi komponen gurunya sendiri. Nah, dari 6 indikator dari unggul tersebut itu bisa kita realisasikan, misalkan kita bisa laksanakan ini harus terrealisasi di tahun misalkan 2022 sampai 2023. Indikator yang pertama, kedua, dan kelima. Ini harus bukan hanya satu orang, tapi semua. Kita harus mencoba, semua guru harus bagaimana caranya supaya ketika indikator ini terrealisasi. Ya, yang bisa ini kan diri kita sendiri. Kita sudah melaksanakan belum? Kita sama-sama tapi saling mengingatkan. Kita juga harus menyemangati diri kita sendiri, kemudian juga mengajak teman kita. Jadi jangan mau sendiri gitu. Tapi perubahan itu akan terjadi ketika kita memulai dari diri sendiri, tapi kita mengajak untuk berbuat baik ya, untuk berkarya, untuk memajukan sekolah kita. Sekolah ini tidak akan maju dengan satu orang, dengan prestasi satu orang, tetapi harus bersama-sama ya.